Hai guys, welcome back to my channel. Guys, sudah lama banget ya guys, aku udah nggak update lagi video-video podcast di channel aku. Nah sekarang aku mau nyambung lagi podcast yang dulu pernah kita podcast bareng. Aku sama teman aku nih, Miss Puput, dulu pernah di podcast FBB dan satunya lagi. Nah kalau kalian belum nonton nih podcast sebelumnya, kalian bisa nonton di link deskripsi di bawah ini ya. Oke, sekarang aku bersama Miss Puput lagi. Hai, apa kabar Miss Puput? Baik. Kenapa kamu tanya seperti itu? Kaget toh. Alhamdulillah baik ya, udah lama juga aku nggak ketemu sama dia. Mungkin kita sering komen-komenan aja di story, tapi aku udah lama juga nggak ketemu sama dia. Alhamdulillah ya baik ya. Aku juga baik-baik saja kok. Oh, iya. Saya belum nanya. Dia udah menjawab. Iya, soalnya kan udah naluri ya, kayaknya bakal ditanya balik. Kayaknya ya. Kayaknya. Kalau nggak tak tanya kan. Ya tetap aku mau ngomong. I will inform you that I'm okay. Oh iya. Oke, alhamdulillah. Oke guys, sekarang kita akan membahas tema tentang bullying, tentang efek dari bullying. Nah kita berdua ini ya adalah salah dua dari korban bullying di waktu kita kecil guys. Nah sekarang kita akan membahas merecall ulang apa aja kejadian yang dulu pernah kita alami sewaktu kita masih kecil, kita masih masa sekolah ya. Oh ya, aku mau tanya sama. Pernah sekolah? Enggak, aku langsung kuliah, langsung kerja. Hebat sekali. Iya. Aku kan akselerasi. jalur buruk ya. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama Miss Puput nih. Kapan nih Miss Puput pernah mengalami bullying pertama kali? Pertama kali? Tentu tidak ingat. Kayaknya maaf ya kok kecupin. Ya udah sambil kita rapi ya. Ada stroberinya. Oh ada. Punya aku juga ada. Silakan. Aku sih kalau ditanya pertama kalinya aku kayaknya lupa ya. Kayaknya Yuk kita lanjut. Kayaknya waktu TK. Cuma aku nggak banyak. Oh, TK kamu udah? Iya. Ada memorinya? Kayaknya pas TK. Iya. Cuma aku nggak terlalu banyak mengingat memori pas TK. Jadi banyak memori masa TK aku yang terlupakan. Iya. Nah, kalau nggak salah biasanya waktu itu karena TK-nya di kampung ya kan. Di ya desa. sama. Gua kira aku TK-nya ya neng kota podo. Terus. Iya, karena di kampung jadi sok bolo-boloan ya, bener sih teman-temanan kayak gitu. Ngegrup ngegeng. Wes ono geng-gengan loh zaman TK. Sudah. Oh, aja didolani kae gitu. Ditinggal dewe ya. Terus aku masih ingat aku teman-temanku main di playground ya kan. Aku tuh sendirian, terus aku bingung aku mau ngapain ya. Terus aku metikin bunga-bunga kecil, bunga-bunga ungu gitu, terus tak deplok pakai batu tuh. Tak tumbuk, tak deplok dewe gitu. Bikin jamu itu. Iya, kayak pasaran dewe, terus aku omong-omong dewe, terus etok tak maem dewe itu kayak ngenes gitu kayak. Waktu itu didampingi sama orang tua nggak sih? TK enggak lah, udah lepas toh. Aku tuh ya sampai aku SD kelas berapa aku lupa, aku masih sekolah aja masih diantar dan ditunggu sama simbok gitu. Oh iya? Iya. Wow. Apalagi TK. Enggak, aku dulu pernah. Maaf ya Mbak ya. Jadi guys di belakang itu ada mbak-mbak yang duduk jadi nggak enak. Oh mau pesan dulu kayaknya. Next. Aku tuh dulu waktu TK emang di awal-awal banget itu ibu-ibunya pada nungguin. Iya. Cuma setelah beberapa waktu ibuku memutuskan untuk melepas aku gitu karena aku udah nggak nangis nggak apa gitu. Jadi tiap pagi itu ibuku udah pesen ada tukang becak. Ada tukang becak langganan. Neng desa kan tukang becak. Tukang becak langganan yang dia tiap pagi udah ngerti itu jam 7 itu datang ke rumahku, jemput aku, terus nganterin aku sekolah. Nah aku sekolah, nanti pulang sekolah tukang becaknya jemput lagi, dianterin ke rumah gitu. Karena ibuku kan nggak bisa naik motor, nggak bisa naik mobil, sehingga dia nggak bisa antar jemput. Sehingga bapakku pun kerja ya kan. Waktunya pulang sekolah bapakku belum pulang dan kerjanya tuh jaraknya atuh gitu lah. 1,5 jam ya ibaratnya. Aku sekolahnya di Sleman, bapakku kerja di Jogja, jadi nggak bisa jemput kan, makanya aku pakai becak itu. Nah, jadi udah mandiri ya sejak dini saya sudah mandiri. Terus waktu SD SMP
SMA belum masih sih. dibully. Oh, masih belum. Oke. TKC itu aku sempet sampai nggak mau sekolah sampai pagi-pagi itu tantrum loh, nangis kejer-kejer nggak mau sekolah. Tapi ibuku bingung, ditanya kenapa aku nggak mau sekolah. Ya namanya anak kecil takut yo, nek aku ngadu aku gak dikancani, aku dibully gitu, takutnya nanti nek ibuku ngomong ke guru, ngomong ke orang tuanya si anak, nanti kalau soalnya yang sekolah kan aku, takutnya besoknya aku tambah dibully lagi. Benar, gitu. emang rata-rata kejadian seperti itu sih. Nah. Karena dulu aku juga seperti itu, jujur saja. Nah makanya aku nggak pernah mau ngomong, cuma aku nangis aku nggak mau sekolah. Tapi ibuku tetap ya ditenangin sih. Setelah udah tenang diantar sekolah. Terus itu habis itu zaman TK. SD itu dibulinya lebih ke karena aku kan agak ini ya, agak pinter. Aku nggak bilang pinter ya, agak pinter. Iya wes. Agak pinter. Padahal dia juara 1. Terus emang rata-rata orang yang sering kena bully itu intelektualnya tinggi guys, dan sering berprestasi di sekolah, jujur saja. Iya, rata-rata loh ya, kebanyakan loh ya. Aku belum tahu riset ini. Iya. Nah itu. Coba aja dicek ya nanti ya. Aku kan agak pinter dulu. Iya. Nah kan tahu toh, pasti anak-anak kecil itu suka yang kayak misalnya ulangan kalau atau apa gitu, tanya ya kan, tanya jawaban gitu, suruh nyontekin. Nah aku itu bukannya aku nggak mau nyontekin ya, bukannya aku pelit, bukan aku nggak mau nyontekin, tapi aku takut, aku wedi gitu kok, karena aku dulu sekolah di sekolah swasta berbasis Islam, ya kan, walaupun gedenya tidak sangat Islami. Pas SD itu aku sekolah swasta. Bisa jelasin ngerti mbak. Sekolah swasta berbasis Islam, yang mana kayak nggak mentolerir gitu kalau ada yang ketahuan nyontek itu takut ya kan. Iya. Aku cuma takut ketahuan aja gitu loh. Itu aku kalau misalnya ulangan itu kalau ada yang manggil itu aku udah keringet dingin. Put kayak aku udah keringet dingin kayak gemeter itu gimana ya, nanti kalau nggak dicontekin marah, tapi kalau aku takut ketahuan nanti takutnya banyak dampak. Aku takutnya lebih ke kalau ketahuan nanti pasti dipanggil dong orang tua, panggil terus nilainya jadi jelek. pasti kemana-mana kan Ya, aku, jadi ada rapot merah gitu ya. aku lebih memilih untuk nggak ngasih jawaban gitu. Tapi setelah itu akhirnya dibully deh karena nggak ngasih jawaban, ya begitulah. Ya emang jujur saja aku dulu juga seperti itu. Aku pernah mengalami kejadian yang sama halnya, pernah ceritain kalau kita merasa ya kita itu misalnya di kelas tuh kelihatan unggul lah di bidang akademik, dan teman-teman kita itu butuh untuk kita itu ngasih contekan, ngasih jawaban ke mereka, tapi kalau kita nggak mau kasih tahu, nah itu nanti efeknya dibulinya apa biasanya tuh kalau nggak dihina-hina, wah pelit dan lain sebagainya, itu biasanya nggak ditemenin, nggak mau ditemenin, ya itu. Dan jadi kalau ada apa-apa itu pasti dibiarin gitu loh. Ya itu sih salah satu dampak. Ya mungkin kan kita sekolah kan masa-masa anak-anak kan kita kan belum ngerti mana benar mana salah. Itu aja kan, kita hanya melakukan hal-hal itu berdasarkan apa yang kita mau aja sih, tanpa memikirkan efek ke depannya seperti apa. Itu benar banget. Nah, itu dari aku TK terus SD dibully itu jadinya ngebentuk kepribadian. Iya benar. Itu mempengaruhi kepribadianku, jadi aku anaknya menjadi introvert sekali. Wait, I wanna know, kalau misalkan kita pernah dibully itu, kita kan otomatis kan jadi penakut, jadi pendiam, jadi mengurung diri, jadi menghindar dari sosial, kayak gitu. Itu apakah dampak bullying itu bisa mempengaruhi tipe kepribadian kita, introvert, extrovert, ambivert, itu ada pengaruhnya atau tidak? Menurutku tetap ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Karena yang namanya kepribadian itu kan dipengaruhi oleh banyak aspek di lingkungan ya, keluarga, lingkungan itu sangat mempengaruhi. Nah ini ada ini sih, ada yang kalau misalnya dibully dia jadi ingin membuktikan dirinya, jatuhnya dia kayak extrovert, terus ya overconfident kayak gitu. Ada kan? Ya mungkin salah satunya aku itu ya. Nah, mungkin ada yang seperti itu, ada yang jadi menarik diri, jadi nggak pede. Makanya itu dampak bullying itu ekstrim, nggak ada yang di tengah-tengah kayak orang biasa jadi biasa gitu, nggak ada. Adanya yang over jadinya atau sangat kurang.
in another word, jadi itu bisa jadi efek dari bullying itu nggak langsung bisa dirasakan pada saat itu juga, tapi bisa dirasakan dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Ya kan, kalau kita di masa-masa kita dewasa, kita kan otomatis kita kan tipikal orang yang mayoritas orang tuh akan sering mengingat kejadian-kejadian masa lalu. Dulu pernah sekolah ngapain aja, ada kejadian-kejadian kayak gini itu pasti sering diingat gitu loh. Nah, salah satu bullying itu hal yang bisa diingat oleh semua orang. Wah, aku dulu pernah dibully nih kayak gini. Dan kalau kita ketemu pada suasana hati atau mood yang tidak baik, mungkin itu akan menimbulkan dendam atau masa lalu yang belum selesai. Itu kayak kita tuh bisa kayak itu ada semacam gugahan dari hati dan perasaan, pengen membuktikan pada semua orang bahwa dulu aku pernah dibully dan aku sekarang bisa kayak gini. Gimana sih orang-orang yang dulu membuliku, apakah bisa kayak aku sekarang gitu. Itu mungkin tadi salah satu apa yang diutarakan oleh Mbak Miss Puput. Jadi dampaknya itu kayak overconfident gitu loh. Dendam kok, aku sampai sekarang pun masih dendam. Yo, aku bisa memaafkan ya, cuma kalau melupakan tuh susah. Nah, aku sebenarnya cenderung ke bukannya aku mengingat, tapi aku justru sempat lupa, sempat berusaha untuk melupakan masa kecilku. Ini suaranya agak keras, Mbak. Aku sempat berusaha melupakan masa kecilku, peristiwa dulu itu sempat lupa. Jadi kayak ya udah jalan aja gitu, sampai akhirnya aku umur ya quarter life crisis ya kan, itu tiba-tiba boom, keingetan lagi dari kecil banget sampai gede, semuanya keingetan lagi ya, nggak enak itu kok bisa ya lagi. Tiba-tiba keinget itu? Aku juga seperti itu ya. Oh iya Kok bisa ya? Jadi tiba-tiba kayak nggak bisa tidur ya kan, mau tidur merem itu yang keingetan itu peristiwa zaman dulu. Iya, terus nangis. serius. Aku juga merasakan itu dan mengalami itu. Kenapa ya? Mungkin kalau aku sendiri tuh kayak di masa dewasa ini tuh kayak tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan, apa yang aku bayangkan dulu ketika aku masih masa-masa sekolah. Itu tuh aku besok kayaknya aku bisa jadi seperti ini, tapi pada kenyataannya kok tidak seperti ini ya. Terus stres, dan ketika stres itu tiba-tiba kita itu terpikir flashback apa aja tuh kejadian di masa lalu. Nah, dilalai kebetulan nemu hal-hal yang tidak mengenakan. Wah, dulu pernah dibully. Jadi itu kayak otomatis ke-recall di otak kita one by one. Memori itu masih ada, cuman kan kalau kita nggak sedang dalam keadaan frustasi dan stres itu kayak kita nggak terpikirkan begitu aja itu loh. Tapi kalau saat kita dalam kondisi mood yang tidak baik, itu kayak hal-hal yang tidak baik itu kita ingat, orangnya ingat, apa kejadiannya di mana juga ingat, kapan waktunya, bentuknya apa aja itu jadi ingat loh. Dan sampai sekarang itu aku masih mengingat banget hal-hal yang sangat menyakitkan di hidup aku sampai detik ini. Aku tidak dibully, aku tuh kecewa-cewean. Kamu banjir lah, kamu inilah. Itu hal yang terjadi di sepanjang hidup aku, dari aku zaman aku mungkin TK itu sudah ada lah untuk bibit-bibit orang mengatakan seperti itu. Terus SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan until now masih ada orang yang ngejudge aku seperti itu. Tapi di sisi lain juga orang yang pernah ngejudge dan membuli aku seperti itu kerap kali menanyakan, kamu udah besar, kamu udah mapan, tapi kok kamu belum nikah? Itu kenapa gitu loh. Padahal orang itu tidak pernah sadar bahwa dulu itu dia pernah ngejudge aku loh, dan dia itu tidak pernah sadar dan tahu bahwa apa yang diutarakan itu membekas loh di pikiran, di hati aku gitu loh. Kayak aku sendiri tuh bertanya-tanya, loh apa salah aku ya? Kan aku emang terlahir seperti ini, emang lingkunganku seperti ini. Aku mencoba untuk sampai saat ini aku juga biasa-biasa aja. Emang kamu lihat aku pernah dandan kecewa-cewaan? Nggak pernah. I'm normal person. Aku like people in general ya. Aku yang ini gitu loh. Kayak ini gitu, tapi tetap orang lain tuh ngelihatnya kayak misalkan aku kalau ngobrol komunikasi sama orang dengan gestur tubuh, kayak tangannya agak melambai atau gimana, itu mesti ikuti gerakannya, terus diketawain itu depan banyak orang tuh sakit nggak? Sakit lah itu membekas terus sampai aku tuh pernah berpikir, ya apakah aku tuh tidak pantas ya untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta dari orang lain untuk diri aku sendiri.
terutama untuk kehidupan. Aduh, aku mau nangis kalau mau cerita tentang hal-hal kayak gini tuh, karena tidak semua orang tuh mengerti. Bahkan orang-orang terdekatku yang pernah aku ceritain dan ngerti, bahkan jadi saksi kehidupanku, mereka nggak bisa memahamiku gitu loh, nggak bisa memahamiku, malah bukannya mengurangi beban aku, tapi malah menambah beban aku dengan kata-kata yang dulu pernah diucapkan oleh orang-orang bullying seperti itu loh. Kamu nggak nikah, walau udah wis gede kok ragilum golek jodoh. Bahkan aku dibilang aku tuh nggak usaha kek dan lain sebagainya. Emang tahu kehidupan cinta aku seperti apa? Kan nggak ngerti ya. Itu orang itu nggak pernah ngerti kita kehidupannya itu kayak apa, dari kecil keluarga gimana, kita struggle-nya apa, yang mereka lihat apa, asal jeplak lah itu. Iya, aku masih bisa mentolerir karena kejadian itu terjadi dulu di masa-masa sekolah. Tapi kalau kejadian itu di masa-masa kerja dan di masa-masa kayak gini, kamu udah punya keluarga sedangkan aku belum. Kan kita kan sama-sama udah dewasa, punya pikiran yang luas, punya pengalaman dan lain sebagainya. Seharusnya dengan berbekal itu sudah cukup. Itu seharusnya udah ngerti gimana cara bersikap, bisa cara membedakan mana yang benar, yang mana yang buruk, mana yang betul dilakukan dan mana yang tidak patut dilakukan. Itu seharusnya orang itu bisa loh seperti itu. Tapi kenapa nggak bisa? It's like kalau pengennya orang itu dipahami terus, tapi kapan orang itu bisa memahami kita ya? Itu. Iya, sometimes orang-orang terdekat itu juga sering ngejudge kamu itu riwah, kamu itu rewel, kamu ini dan lain sebagainya. Kamu nggak bisa memahami orang, kamu nggak bisa menghargai orang. Di mana aku nggak bisa menghargai, di mana aku nggak bisa memahami? Coba tanyakan dulu, koreksi diri kamu sendiri. Kalian seperti itu nggak sih? Kalian bisa menghargai dan memahami balik nggak sih? Jangan hanya minta dihargai dan dipahami terus dong, sementara nggak balik memahami, ya nggak sih? Nuntut terus, dituntut nggak mau. Betul. Itu kalau kehidupanku itu bener really complicated. From my family, from my people around me, dari teman, sahabat, pacar, orang-orang terdekatku, keluarga dan lain sebagainya. Ya, sometimes orang-orang yang tahu kita, yang mengenal kita, ya kan kita nggak tahu ya tujuan mereka mau ketemu sama kita tuh apa ya. Kadang nanti saking udah nganggap kita dekat gitu ya, apapun tuh kayak dibungkus dengan kata bercanda nggak sih, malah mengguyon ngono baperan. Padahal kan sebenarnya dan itu nggak tahu bahwa apa yang diucapkan tuh ada efek loh di kita, ya nggak sih, kayak dianggap enteng gitu, tapi nggak ngerti dampak. Orang-orang tuh harusnya tuh ngerti, paham kalau misalnya offense is taken, not given. Emang mungkin mereka melihatnya nggak ada memberikan ketersinggungan, mereka nggak mau give the offense ya, tapi mereka nggak tahu kok orang itu bisa aja take the offense ya kan, bisa aja ada orang yang nggak tersinggung tapi ada yang tersinggung ya kan, ada orang yang biasa aja tapi ada orang yang setelah kamu katain gitu dia langsung overthinking, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, jonet dia sama lambung sama bisa. Iya. Kita tuh harus ngerti itu gitu, nggak semua orang tuh punya kapasitas yang sama dalam hal ketersinggungan. Nggak semua orang itu punya daya tahan yang sama dalam menerima semua perkataan perlakuan orang lain gitu loh ya. Nggak tahan udah kayak imunan. Divaksin loh, vaksin ketersinggungan. Setuju nggak bahwa dampak bullying itu sangat besar, bahkan bisa berakibat fatal. Kita tidak pernah tahu dengan bullying terus itu, tadinya orang itu punya kepercayaan tinggi, diri yang tinggi, tiba-tiba berkurang, bahkan terus bertanya dengan dirinya sendiri, curiga dengan sendiri, tidak yakin dengan dirinya sendiri, sampai menyalahkan dirinya sendiri, stres, frustasi, itu bisa bunuh diri loh. Bener. Kamu tau nggak? Aku kan ini Samin kan pernah tanya for your information nggak, yang nggak tahu Samin itu iyangku. Kamu nyebut? Nggak tahu apa. Oh, ya udah. Jadi si Mas Edi ini kan ya follow-followan juga tau kamu sama Samin. Iya. Terus dia lihat kamu yang pas masa-masa kamu lagi stres-stresnya itu. Stresnya mana ya? Yang dulu itu, terus kamu
uploadnya yang berbaunya sedih, yang opo gitu kan. Terus sampe tanya, saya diki ngopo ya, ketoknya dia lagi stres po. Terus aku bilang ya masalah hidupnya lagi oke. Dia cerita sama aku, dia sedang menghadapi beberapa masalah. Yo masalahnya juga sih, makanya dia curhat yo tak rungokke aku. Terus dia bilang wah anu yo ngesake yo menurutku nek gak ndek kanca susu bunuh diri. Amit-amit. Ya bener sih, emang bener ya kan, orang nek dibully terus-terusan terus nggak ngerti harus rilisnya kemana, nggak bisa mencurahkan, nggak bisa mengatur atau ngontrol emosinya dan sebagainya, nek jadi terlalu depres itu ya bisa ke jalan itu bunuh diri yang kamu bilang itu. Dan orang-orang taunya kayak ada orang yang bunuh diri taunya ya ampun padahal dia anaknya baik hati, ya ampun dia ibadahnya bagus, dia biasanya tuh pendiam gini. Dia baik hati tuh karena dia nyimpen nek mbok lo kan dia gak berani jawab gitu ya kan, makanya disimpan kan bahaya itu, kok meledak kan langsung. Iya, dampaknya itu bisa membuat orang bunuh diri. Ya nggak semua, cuma untuk orang yang berani sampai bunuh diri itu kan berarti kayak udah numpuk banget ya. Iya, tapi aku tuh nggak tahu loh sama orang-orang sekitarku. Kadang aku bingung ya, aku kan dari dulu sering dibully ya, tapi kok temanku banyak. Biasanya orang dibully itu nggak punya teman loh, 1, 2, 3, tapi malah justru orang-orang yang bully aku kenapa jadi teman aku. Karena kamu nggak marah kali kalau kamu dibully. Ini ada hubungannya nggak sih dengan people pleaser? Yo bisa. Soalnya dari dampak bully itu kan aku ada rasa takut nih ya. Takut nggak punya teman, takut dikucilkan, takut dihina dan lain sebagainya. Jadi senjataku adalah gimana caranya aku bisa membantu mereka. Nah itu. Iya, sehingga I would never say no for everyone who would like to ask me about help. Nah itu people pleaser ya bisa jadi karena itu juga sih. Aku juga gitu, aku people pleaser juga kan. Aku mau orang minta contekan, minta dikerjain, minta itu, aku iya nggak apa-apa. Kerjaan minta dibantuin, apa di kantor gimana pokoknya semuanya iya aja gitu. Tapi tanpa sadar kan bilang capek kita ya, capek kita, terkuras pikiran, tenaga, biaya pun kan juga kayak terkuras. Jadi memang mikir ini aku kenapa gitu ya kan. Setelah ditelisik, oh iya karena mungkin ini tadi dulu sempat dibully, dikucilkan, gak dikancani, sehingga takut akan merasa kesendirian itu, takut nggak punya temen, tapi sehingga lama-lama jadi kayak gitu juga, people pleaser juga. Tapi itu kan bahaya ya buat kita. Nah sehingga lama-lama aku berusaha kayak I have to say no kalau aku emang nggak mau dan nggak bisa, walaupun susah. Iya. Tapi ya itu, dan emang awal-awalnya itu bikin orang-orang di sekitar kita tuh heran, kaget dan kadang kecewa. Tapi kan itu proses yang baik untuk kita, tapi proses yang mungkin dianggap buruk oleh orang lain. Kan kita akan dianggap, dinilai baik sama orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang tidak kita kenal kalau kita ada tindakan atau action yang bagus untuk mereka gitu, ada imbal balik yang bagus untuk mereka. Kita pernah bantu mereka, pasti mereka akan anggap kita baik. Jadi kebaikan itu cuma sebatas orang itu mau bantu kita, nggak dilihat dari kebaikan-kebaikan yang lain gitu loh. Ini sih sedihnya itu, makanya sekarang aku udah kayak I'm a kind of people that yang cuma bisa nyusahin aja, kayak menurutku nggak ada manfaatnya ya. Iya, kalau itu sih ya jujur dulu ya, aku tuh punya banyak temen deket, banyak banget. Aku takut kehilangan mereka. Apalagi orang yang bersamaku dalam jangka waktu yang lama. Even I know sometimes itu toxic, tapi masih bisa dihandle gitu loh, masih bisa dimaklumi gitu, karena kita saling bisa
memahami, nggak terlalu berdampak yang begitu banget di aku itu. Tapi untuk orang-orang yang mungkin tidak terlalu mengenalku, aku tuh nggak terlalu sering sharing tentang pengalamanku, tentang masalahku, atau orang tersebut juga nggak terlalu sharing sama aku. Jadi kita nggak saling tahu. Cuma kadang mereka tahu aku aja tanpa aku tahu dia. Ya udah, aku akan tega untuk cut orang-orang, teman-teman yang toksik seperti itu. Tapi kalau untuk orang-orang yang punya ibarat kata kartu nih, kartu di aku, ya aku akan keep mereka, aku akan berusaha untuk menjaga mereka, walaupun sometimes ngerus ning hati, tapi ya ora apa-apa lah, kan ada alasan berteman karo dek iki ngopo kan, karena kalau nggak ada alasan nggak mungkin pertemanannya selama itu gitu loh. Ya udah, nggak apa-apa, tak sejauh ini tuh masih bisa menghandle, dan itu juga bukan satu-satunya atau hal yang besar yang membuatku stres tuh enggak sama sekali. Tapi kan di luar sana lot of them, dan aku selalu melihat banyak kebaikan dari orang-orang meskipun sekali dua kali melakukan hal-hal toksik gitu loh. Iya bener, yang tak lihat itu karena kebaikan gitu ya nggak sih lah. Kalau kita balik toksik atau enggak itu sebenarnya kita balik lagi, berarti kita sama-sama punya kelebihan dan kekurangan, nggak sih? Kelebihan kita yaitu poin plus kita, medicine kita, ya kekurangan kita jadi toksik kita. Kan kita nggak tahu kekurangan kita apakah kekurangan itu punya pengaruh untuk orang lain atau tidak. Kan kita nggak ngerti itu. Paham nggak yang maksud? Karena nggak ngerti, makanya aku menghindari punya banyak teman dekat. Aku nggak punya teman dekat lagi. Dulu aku selalu punya teman dekat. Ya kan, kamu kan kuliah sama aku. Ngerti dong, aku pasti ada yang kemana-mana bareng sama aku. Kayak aku kayaknya nggak mungkin sendiri. Kayak pasti ada dia, ada aku gitu kan. Bukannya aku nge-cut off, enggak. Tapi aku mulai menjauh, dia juga jauh. Aku punya urusan, dia punya urusan. Aku nggak tanya kabar, dia juga nggak tanya kabar. Jadi lama-lama udah close sendiri gitu. Ikatannya udah hilang ya. Karena itu tadi, karena kita nggak tahu isi hati orang itu apa. Kita nggak tahu kita begini, orang itu akan bagaimana. Nah, aku hanya akan menjaga orang-orang yang komunikasinya udah klop sama aku. Jadi kita tahu kok misalnya kita ini berbuat aku klop nggak komunikasinya sama kamu? Nah, aku nggak tahu juga loh. Namanya aku sudah mendefinisikan Anda sebagai teman dekat. Nggak ngerti, cuma aku aja yang menganggap ya. Ya itu nggak apa-apa kan, nggak masalah gitu. Maksudnya kan kita juga nggak intens kan ketemu, nggak intens, chat nggak intens. Maksudnya yang seperti itu tuh aku nggak punya. Aku cuma paling satu dua orang. Ini yang kita komunikasinya udah klop, udah bagus ya. Misalnya aku melakukan sesuatu hal, dia akan mengutarakan apa yang dia rasakan. Kayak kalau misalnya aku begini, dia akan bilang, oke itu sih aku jadi nggak seneng ngomong. Terus kalau misalnya dia melakukan sesuatu hal, aku juga ya ampun kok kayak gini. Jadi kita udah yang sama-sama gitu, sama-sama ngerti, sama-sama. Kalau kita bilang orang introvert itu kan tertutup ya, tapi kalau kita udah klop pasti bisa terbuka kan. Nah di situ kita udah bisa sama-sama terbuka. Nah jadi yang tak jaga yang itu aja sih. Kok yang lain-lain sih aku, nah makanya itu karena kita nggak tahu kita bisa menjadi toksik buat orang lain, ya kan? Tapi kadang orang itu tidak sadar bahwa orang itu bisa jadi toksik untuk kita. Nah, makanya itu aku menjaganya orang yang udah benar-benar tahu bahwa kita tidak akan menjadi toksik buat dia dan dia tidak akan jadi toksik buat kita, karena kita udah sama-sama ngerti gitu. Kalau yang masih kita sama-sama belum ngerti, sebenarnya kamu itu toksik ke aku sakit hati, tapi aku memaklumi, itu kayaknya masih kurang. Iya, berarti komunikasinya kurang dan kurang bisa memahami ya. Nah, itu makanya lama sebentarnya berteman ternyata enggak sebanding dengan itu juga. Aku bahkan sama anak ini bertemannya itu baru udah klop ya, udah cocok. Baru 3 tahunan gitu kan, tapi udah klop, udah kayak saudara, udah ngerti gitu. Nah, yang kamu bilang tadi, kamu nggak berani ngelepasin orang karena orang itu tahu kartumu. Nah, kalau aku harus tahu kartunya dia juga, sehingga kalau aku dia ngelepasin, kok dia sampai ngomongin kartu kita bisa ngomongin kartunya dia. Jadi kalau
dia diem, kita juga diem. Jadi sama-sama aman gitu. Aku jadi teringat kata-katanya Nikita Mirzani. Aku suka dengan kata-katanya Nikita Mirzani dan Lina Mukerja yang oke lah, kalian mau hina gue silahkan, mau ngatain gue yang jelek-jelek silahkan. Tapi kalau dihina balik jangan marah loh ya, jangan baper. Nah, Itu karena orang sombong itu halal untuk disombongin balik, ya nggak sih? Orang yang suka menghina itu halal untuk dihina balik. Tapi memang kata agama itu better kita memaafkan, kita mengalah, ya nggak sih? Tapi apa yo manusia bisa seperti itu, kan kita manusiawi, kita punya hati ya, ya kan? Orang berlindung di balik kata freedom of speech. Ya kan kita bebas ya, mau beropini apa, mau ngomenin apa. Tapi kamu siap nggak dikomenin balik? Iya. Itu juga sama. Jadi ya itu sih Pak, aku nggak masalah. Aku mau jadi makanya aku nggak berani bener-bener deket ke seseorang. Dia tahu kartuku, kalau aku nggak tahu kartunya dia juga. Oke. Jadi sama-sama gitu. Iya. Sama-sama. Oh, aku mah jadi inget itu. Aku kayaknya pernah ada temen aku yang ngerasa dia itu temen dekat aku, tapi dia itu mau tahu tentang aku, tapi aku nggak mau kasih tahu dia. Dia itu mungkin udah sadar bahwa temen yang lain itu udah tahu aku gitu. Kok dia nggak dikasih tahu, kenapa jadi kecewa, marah dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin dia pengen tahu kartu aku, tapi aku nggak mau bagi kartu ke dia. Gimana dong? Ya Itu hak juga, hak aku juga kan. Kamu juga kalau kamu ngerasa belum siap ngasih kartu kamu ke orang, kan berarti dia ini belum bener-bener kamu anggap deket toh. Kalau kamu udah anggap dia deket banget, kamu nggak usah diminta, kamu pasti ngasih. Iya benar sih. Tuh. Alright. Ini kita obrolnya sampai mana-mana ya. Oh iya. Dari bully itu bisa kemana-mana ya. Ya itu sih, dan kalau aku berapa lama ini udah? 30 menit. Wow. Apa ya? Udah aja, Pak. Pesan aja buat netizen dan orang-orang di luar sana. Pesan aja buat netizen dan orang-orang di luar sana. Kalau kamu mau berlindung di balik kata freedom of speech, kamu juga harus siap untuk dikatain balik, dikomenin balik. Itu. Dan kalian yang udah, ini teman-teman kita kan pada udah menikah ya. Walaupun kita belum. Buat teman-teman yang udah pada nikah, buat teman-teman yang udah berencana mau punya anak, buat teman-teman yang udah punya anak, tolong parentingnya ya, belajar parenting, penting belajar parenting. Kasih tahu anak kalian, jangan sampai mereka ngebully anak orang lain. Ya, betul. Dan kalau kalian punya anak, siapin mereka untuk tahu gimana caranya bersikap kalau mereka sampai dibully. Iya. Karena kesian men, kesian. Ya. Jadi guys, menurut aku secara pribadi nih, bullying itu adalah sesuatu yang terbiasa. Jadi bullying itu budaya. Nah, kalian bisa memperbaiki, merubah budaya itu minimal untuk mengurangi bullying itu terjadi pada anak cucu kita nanti di generasi selanjutnya, itu dengan kamu action. Kamu kan orang yang punya pendidikan yang bagus nih Kak. Kamu ajarkan ke anak, ke keluarga kamu, ke teman dekat-dekat kamu. Itu salah satu upaya yang kecil tapi punya dampak yang nyata untuk lingkungan sekitar kita gitu loh. Biar orang-orang itu sadar bahwa bullying itu dampaknya sangat luar biasa. Kalau nggak kita stop sekarang, itu mau kapan lagi coba? Apakah nunggu anak kamu atau cucu kamu atau orang terdekat kamu itu kena bullying gitu nggak? Karena bullying itu nanti mainnya di mental. Kalau sampai mentalnya kena, orang itu jadi nggak punya rasa percaya diri, ya udah masa depan dia, aku yakin, aku bukan judging ya, tapi ini kemungkinan besar akan mengalami masalah. Ya. Jadi kita usahakan kita putus mata rantai jelek ini. Mata rantai bullying ini start from you. Oke. Ada lagi? Sudah. Udah cukup. Oke guys, terima kasih ya sudah menyaksikan podcast kami tentang bullying. Nah, tunggu untuk podcast dengan topik-topik selanjutnya yang jauh lebih menarik di video-video selanjutnya. Terima kasih ya guys sudah menyaksikan. Bye bye.